Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Kabar Ibu baik, Bu Nel. Terima kasih ya. Puji syukur ya kabar anak-anak hari ini baik-baik ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa. Salah satu sambil kita dalam doa. Hari ini sebelum kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita mengucapkan dan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa berada di surga, terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu, sehingga boleh kita pagi ini bersama. Sekarang kami akan mulai pelajaran kami, Tuhan tolong pimpin kami dari apa yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Oke, baik, terima kasih untuk adik Evi yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir ya? Ada semua Ibu. Hadir semua? Iya Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri ya. Semoga untuk minggu kedepannya anak-anak seperti ini ya, supaya guru lebih rajin lagi untuk masuk. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita ice breaking dulu ya, supaya membakar semangat anak-anak pagi ini. Oke, semua anak-anak silakan berdiri. Oke anak-anak, judul ice breakingnya siap untuk belajar. Benar, masih mengantuk? Tidak, Ibu. Masih Ibu. Soalnya dia maaf ya, jadi baik. Kalau Ibu bilang siap ya. Kalau Ibu bilang tepuk satu, anak-anak menjawab si yes. Anak-anak menjawab yes. Tepuk dua, anak-anak menjawab oke. Tepuk tiga, anak-anak menjawab semangat. Tepuk empat, anak-anak menjawab konsentrasi. Tepuk lima, anak-anak menjawab siap belajar. Siap? Siap, Ibu. Oke, lanjutan nanti itu baru tepuk fokus. Tepuk fokus kan kemarin gampang toh? Atau masih bingung? Masih Bingung Ibu. Tepuk fokus. Ikut ya sama-sama. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, mendengar, fokus. Oke, kita mulai sama-sama ya dari tepuk siap belajar. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, mendengar, fokus. Oke, baik anak-anak, semuanya sudah semangat ya. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ibu ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai ya. Kira-kira anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Ingat dulu, Materi minggu lalu tentang apa? jalan ganda. Oke, baik. Kira-kira anak-anak masih ingat apa itu celah ganda? Lupa Ibu. Celah ganda itu bisa menghasilkan pola yang terprediksi berupa pita terang dan pita gelap yang ditampak oleh layar pada celah ganda yang pita yang dihasilkan kurang tajam. Oke, baik anak-anak. Oke, sebelum minta maaf ya. Terima kasih untuk Agites karena sudah memberitahu kita materi minggu lalu
kita masuk ke materi tentang kisi difraksi. Kira-kira anak-anak pernah lihat CD atau kaset, jika terkena sinar matahari, dia akan muncul gambar seperti gambar pelangi. Anak-anak tahu apa sih penyebab kenapa bisa terjadi gambar warna-warni pelangi pada LCD, pada kaset atau CD? Sudah tahu ya? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan praktikum. Sebelum melakukan praktikum, kita mulai dulu dengan konsep dasarnya dulu, apa itu kisi difraksi. Sebelum itu, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja kisi difraksi. Yang kedua itu peserta didik dapat mengetahui pengaruh jarak kisi ke layar atau dinding terhadap pola gelap terang yang dihasilkan. Dan tujuan yang ketiga itu peserta didik dapat merumuskan persamaan panjang gelombang pada kisi difraksi. Oke. Jadi kisi difraksi adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang dan menghasilkan spektrum. Nah, anak-anak, kisi difraksi terdiri dari banyak sela sempit yang memiliki jarak yang sama pada permukaan datar. Saat cahaya dilewatkan pada kisi difraksi, terjadi difraksi dan interferensi yang menghasilkan pola gelap terang. Pola ini terbentuk karena ada dua penyebab. Yang pertama itu lebar sela pada kisi difraksi. Yang kedua itu cahaya yang melewati difraksi akan mengalami penyebaran berkas. Nah, anak-anak, difraksi di sini adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya merambat dan menembus celah atau penghalang. Contohnya itu ketika anak-anak pernah melihat ketika kita masuk ke ruangan gelap dan ada lubang kecil, cahaya akan masuk lewat lubang kecil tersebut. Nah, itu yang dinamakan difraksi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta anak-anak membagi dalam dua kelompok. Kita akan melakukan praktikum. Adik bisa tukar posisi dengan supaya seimbang, laki-laki dua laki-laki. Saya juga akan memberikan LKPD ya. Kasih dulu ya. Terima kasih Bu. Anak-anak sekarang buka LKPD-nya. Siap Ibu. Nah, anak-anak lihat ke sini. Seperti yang ke sini dulu. Ibu akan menunjukkan alat tambahan yang kita gunakan dalam praktikum kisi difraksi. Yang pertama itu sebuah kisi. Nah, Ibu menggunakan kaset atau CD sebagai kisinya di sini. Ini ya sebuah kisinya. Yang kedua itu laser. Ini dia, anak. Yang ketiga itu layar. Nah, layar kita gunakan di sini dindingnya. Terus yang keempat itu rel presisi ini. Yang kelima mistar. Nah, anak-anak, kita akan mulai prosedur kerjanya. Ibu akan memberi satu contoh saja dan seterusnya anak-anak akan melakukan praktikum sendiri. Salah satu bisa bacakan prosedur kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Ya, alat dan bahannya sudah lengkap ya anak-anak. Yang kedua, atur jarak antara kisi dengan laser sejauh 20 cm. Bisa
bisa bantu dulu untuk geser papan ini di sini. Prosedur yang kedua tadi itu atur jarak antara kisi dengan layar laser sejauh 20 cm. Kita ukur ya jarak antara kisi ke laser sejauh 20 cm. Anak-anak bisa lihat? Bisa. Yang berikutnya atur jarak antara kisi ke layar atau dinding sejauh 20 cm. Kita mengukur jarak dari dinding ke kisi sejauh 20 cm ya anak-anak. Dan yang keempat itu nyalakan laser dan amati pola gelap terang yang dihasilkan. Kita nyalakan tolong anak-anak bisa matikan lampunya dulu supaya nanti polanya terlihat dengan jelas. Anak-anak bisa lihat di sini dulu ya. Anak-anak sudah melihat? Sudah, Bu. Oke. Dan untuk yang kelima dan keenam itu prosedur kerjanya anak-anak silakan melakukan praktikum. Kita mulai praktikum dari kelompok 1 dulu. Kamu silakan dulu. Kisi dengan jarak antara kisi dengan laser. Ya, pas selesai. Belum
Hai, 9 itu. 9. Oh 9. Bu, baru kamu kajian ke seluruh. Oh 9. 9, ada 20. Ini tulis. Saya tulis ya. Sudah. Kiri lagi. Bagian kirinya lagi. Yang di tengah itu kan sebagai titik pusat. Berarti saja sama. Satu ini sama. Iya. Oh iya. Sama. Ada yang 30 aku kan yang kedua. Bikin yang 30. Ini jatuh. Jarak di sini kawasan Kita pakai dulu. sejauh 30. Bisa? Bisa ibu. Ibunya bisa Bumil? Ini apa layar? Ini juga 30. 30. Ukuran lain. Harus di sini. 16. Kan Terus itu 10 cm. Nah, 10 ini. 10. 10. bukan, 10. 10 ya. Sebelah ya. Ukur sebelah. Sama. sama ke sini makan. Coba. Semuanya. Itu. Ya. Oh 10 cm. Ya. Oke. 40 lagi. Istilahnya 40 juga. Ya. 15 itu. Ini berarti 30 ini. Yang geser tadi itu kan isinya kelas. Oh. Iya. Sudah? Iya. Ini sekarang waktunya kelompok 2. Jarak dari isi ke kawasan sejauh 20. Istilahnya berapa? Bukan asal ya sekarang. Semua masuk. Pas. Oke, kan semua. Ini kawasannya. Kesenjangan ada juga. Iya. Sama. Oh ya sama 9. Terus yang kedua itu lakukan percobaan yang kedua. Jarak isi kelas sejauh 30 cm. Pas itu.
Sudah? Sudah. Oke, yang berikutnya jarak isi kelas harus sejauh 40 cm. Iya, langsung. Citra salitunya dari pusat. Berapa? Kandungan berapa? 12. Sekarang kembali ke Ibu benar belum masuk ibu. Dia dari tadi. tubuh sudah mungkin udah masih dalam sibukan sedikit. Ada sakit perut ibu. Jadi kalau beliau selalu makan banyak, dia terus nanti. Oke, baik anak-anak sudah mengisi tadi ya hasil dari analisis yang kita lakukan di depan. Sudah, Ibu. Baik anak-anak, waktunya sisa 5 menit ya. Baik anak-anak, sembari menyertakan hasil dari persoalan tadi, Ibu minta anak-anak perhatikan ke depan dulu untuk menyimak video berikutnya. Baik, Ibu. Materi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah dari gelombang cahaya mengenai kisi difraksi. Bagaimana menganalisa pola yang dihasilkan oleh kisi difraksi ini? Mari kalian ikuti pembelajaran ini sampai tuntas. Sebagai teori singkat untuk kisi difraksi ini adalah sebagai berikut.
Kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan yang sejajar dan berjarak sama. Kemudian, ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui kisi, didapat pola pita-pita terang yang lebih tajam dibandingkan dengan pola interferensi yang dihasilkan oleh celah ganda ion dan difraksi cahaya celah tunggal. Selanjutnya kita perhatikan skema untuk kisi difraksi yang berikut ini. Kita perhatikan di sini, ini adalah merupakan sebuah penghalang yang terdiri dari beberapa celah atau goresan. Kemudian hasil interferensi yang dihasilkan oleh cahaya yang datang dari celah ini bisa diperhatikan atau ditampilkan oleh sebuah layar yang ditempatkan di belakang daripada penghalang ini. Kemudian jika seberkas cahaya didatangkan pada kisi dengan panjang gelombang lambda, maka cahaya yang datang dari celah-celah ini akan berinterferensi pada suatu titik, di mana pada layar akan dihasilkan pola garis terang dan pola garis gelap, di mana pola garis terang dan pola garis gelap yang dihasilkan oleh interferensi cahaya itu disebabkan oleh perbedaan lintasan antara lintasan sinar satu dengan lintasan sinar yang kedua, yang besarnya sama dengan D sinus theta. Selanjutnya kita akan membuat syarat interferensi maksimum atau syarat untuk menghasilkan garis terang atau pola garis terang. Kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Delta S ini merupakan bila lintasan sama dengan S2 dikurang dengan S1 sama dengan D sinus theta sama dengan N dikali dengan lambda. Dan keterangan dari persamaan ini adalah theta merupakan sudut deviasi, kemudian N menyatakan orde dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, dan D ini menyatakan tetapan kisi yang sama dengan 1 per N, ini huruf kapitalnya, di mana N menyatakan jumlah garis atau celah per satuan panjang. Dan satuan panjang ini nanti pada soalnya bisa dibuat dalam satuan cm, satuan meter, dan satuan panjang yang lainnya. Kemudian jika kita mengambil nilai orde N sama dengan 1, berarti yang kita cari itu adalah Y1, menyatakan garis terang pertama dari terang pusat. Kemudian untuk N sama dengan 2, berarti Y2 menyatakan terang kedua dari terang pusat, dan N sama dengan 3 menyatakan Y3, yaitu jarak terang ketiga dari terang pusat dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat syarat interferensi minimum atau interferensi untuk menghasilkan garis gelap atau pola gelap pada layar. Interferensi minimum terjadi jika selisih lintasan yang ditempuh cahaya merupakan kelipatan bilangan ganjil dari setengah panjang gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. D sinus theta ini merupakan beda lintasan antara dua sinar atau dua cahaya. Itu akan sama dengan N dikurang dengan setengah dikali dengan lambda. N menyatakan orde dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk N sama dengan 1 berarti E1 yaitu menyatakan gelap ke1 dari terang pusat. N sama dengan 2 berarti Y2 menyatakan gelap kedua dari terang pusat. Dan N sama dengan 3 menyatakan Y3 yaitu gelap ketiga dari terang pusat dan seterusnya. Oke, baik anak-anak, dari praktikum dan video yang anak-anak telah lakukan dan amati, jadi anak-anak pasti bisa mengetahui apa faktor penyebab utama kenapa soal yang pertama tadi yang kenapa bisa CD itu bila terkena sinar matahari dia mengalami difraksi di mana dia munculnya warna-warni pelangi. Kira-kira anak-anak sudah tahu apa penyebabnya? Oke, silakan adik Evi. Jadi faktor penyebab sehingga munculnya gambar pelangi pertama itu struktur mikroskopis. Jadi permukaan atau aslinya itu memiliki struktur mikroskopis yang terdiri dari garis-garis halus dan teratur. Jadi struktur ini itu berfungsi sebagai difraksi. Kemudian yang kedua itu cahaya, yaitu cahaya yang mengenai permukaan CD atau kasar dan memiliki panjang gelombang tertentu. Kemudian yang ketiga itu sudah cahaya, di mana cahaya mengenai permukaan CD atau kasar
kasih untuk adik Evi. Tepuk tangan untuk adik Evi. Ya, betul sekali anak-anak. Jawaban dari adik Evi di mana faktor penyebabnya itu ada 3. Yang pertama itu struktur mikroskopis, yang kedua cahaya, dan yang ketiga itu sudut cahaya. Oke, baik anak-anak. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal LKPD-nya? Sudah. Oke, baik. Dari kelompok 1 silakan presentasi hasil praktikumnya. Nah, anak-anak kelompok 2 tolong perhatiannya ke depan. Siap Ibu. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat Pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, soalnya itu apa yang terjadi pada pola gelap terang ketika cahaya melewati kisi? Jawabannya itu ketika cahaya melewati kisi difraksi, pola gelap dan terang terbentuk akibat fenomena difraksi dan interferensi. Yang kedua, bagaimana jarak mempengaruhi pola yang dihasilkan? Jawabannya, jarak mempengaruhi pola yang dihasilkan adalah menggunakan beberapa cara, yaitu lebar pola difraksi, jumlah maksimum difraksi, 2 saja. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menggunakan rumus lambda sama dengan B sin theta per dengan N itu menghitung panjang gelombang. Yang pertama itu amati dulu sudut difraksi yaitu tetanya yang terbentuk saat cahaya melewati kisi. Sudut dapat diukur menggunakan alat seperti protractor. Setelah itu tentukan urutan maksimum difraksi atau M-nya yang merupakan bilangan bulat. Kemudian hitung nilai sin theta. Setelah semua nilai diperoleh maka masukkan D sin theta dan N ke dalam rumus tersebut untuk menghitung panjang gelombang. Kesimpulannya yaitu prinsip terjadi kisi difraksi melibatkan interaksi cahaya dengan celah atau garis kisi yang teratur pada sebuah kisi ketika cahaya kisi melewatinya. Yang kedua yaitu interferensi pada kisi difraksi merupakan fenomena yang terjadi ketika cahaya melewati celah-celah kisi difraksi menyebabkan gelombang cahaya tersebut berinteraksi dan membentuk pola interferensi. Yang ketiga yaitu rumus panjang gelombang yaitu lambda D sin theta per N. Sekian. Oke, dari anak-anak kelompok 1, anak-anak kelompok 1 belum mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Oh iya, mari dulu Pak. Jadi hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan untuk jarak kisi ke layar 20 cm, jarak terang pusat terhadap terang ke N-nya itu kiri 9 cm, kanan 9 cm. Rata-ratanya 9. Untuk yang 30 cm jaraknya 10 cm kiri dan kanan juga 10 cm, rata-ratanya juga 10. Untuk yang 40 cm jaraknya yang kiri 20 cm dan kanan 20 cm dan rata-ratanya juga 12. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Kasih Bu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Pasti Bu. Oke, baik. Baik anak-anak, setelah melakukan praktikum dan Ibu. mendengar Iya, ya, Indah, pusing kok? Belum makan. Kalau pusing bisa istirahat dulu. Masuk ke UGS. Baik Ibu. Kalau tantangannya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Kira-kira anak-anak bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan, ada Tania. Jadi kesimpulan dari materi yang kita belajar hari ini yaitu kisi difraksi merupakan fenomena yang terjadi ketika cahaya melewati celah-celah kisi difraksi yang menyebabkan gelombang dan cahaya membentuk interferensi. Kemudian rumus untuk mencari panjang gelombang lambda sama dengan D sin theta per N.
kasih untuk adik Tania karena sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga minggu depan kita bertemu lagi ya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi ke gelombang dan oktav. Ibu. Oke, salah satu bisa memimpin kita untuk mengakhiri doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ada email. Baik teman-teman, dan itu sebelum kita pulang, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Sementara kami akan pulang, kami mohon sertai kami hingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan baik dan selamat. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Baik anak-anak, selamat siang semuanya. Siang Ibu.